Kalian tahu nggak ada sebuah brand yang sangat besar, tapi ternyata itu adalah perusahaan non-profit. Brand itu adalah IKEA. Ya, jadi founder IKEA yang bernama Ingvar Kamprad, IKEA punya holding namanya Ingka Holdings yang memiliki sebagian besar toko sendiri di tingkat franchise. Foundation ditopang sama bisnis. Memang di setiap tahun mereka bisa berdonasi di angka 1,7 juta dolar. Padahal profitnya miliaran dolar ke sekolah desain. Sisa uangnya kemana? Buat ngerunning toko IKEA itu sendiri. Total karyawannya 135.000 di 44 negara. Efek dari perusahaan non-profit ini, pajak yang ditanggung IKEA jauh lebih kecil, 33 kali lebih kecil dibandingkan mitra franchise mereka. Nanti di akhir Anda akan belajar bagaimana salah satu strategi untuk menurunkan angka pajak adalah dengan cara membuat foundation. Nanti kita cerita di episode yang lain. Ya. Laporan keuangan profit IKEA dari tahun 2001, IKEA selalu meningkat profitnya. Sempat turun sih di tahun 2020 karena pandemi, tapi di tahun 2021 naik lagi, bahkan lebih tinggi dari profit tahun 2019. Dan di tahun 2022 naik lagi secara drastis. Nah, pertanyaannya adalah apa sih sebenarnya rahasia IKEA sehingga bisa sukses kayak sekarang gitu ya? Padahal perusahaannya adalah non-profit, tapi kok bisa ngasilin profit miliaran dolar? Apakah boleh mencari profit di perusahaan non-profit? Itu menjadi sebuah isu yang sangat ramai di sosial media saya hari ini. Gitu. IKEA itu kawan-kawan adalah kepanjangan dari Ingvar Kamprad Elmtartarit. Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd. Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd. Itulah itu ya. Saya nggak tahu bacanya gimana itu. Founder namanya Ingvar Kamprad ini anak usia 17 tahun, memulai jualan dari jualan ikan. Tapi sekarang owner perusahaan furniture terbesar di dunia. Perusahaan asal Swedia ini dimulai dari tahun 1950 dan dimulai di kota kecil namanya adalah Agunnaryd. Gak lama pindah ke kota besar Swedia Stockholm tahun 1965, buka cabang pertama dan dari situlah mulailah growth luar biasa dari IKEA itu sendiri. Di tahun 1980 mulai memasuki pasar US di Philadelphia. Sekarang mari kita bahas apa sebenarnya rahasia sukses dari IKEA itu sendiri. Jadi kalau kita lihat, mungkin Anda pernah belajar ataupun mungkin belum gitu ya, di IKEA itu memang kualitas furniture-nya itu bisa dikatakan sangat unik ya, karena bisa dirakit sendiri pas beli. Kelihatannya sih biasa, tapi ini berpengaruh ke kos perusahaan. Semua packagingnya sederhana, cuma box coklat biasa, nggak perlu pakai packaging yang wah-wah amat, dan tentu ini menjadi sebuah kos yang sangat efisien. Ya karena desain dari segi produknya sendiri tadi ya, prosesnya memang bisa langsung bisa dirakit, sehingga proses penyimpanan di gudangnya pun bisa cenderung lebih simpel dan tidak mengeluarkan kos lebih banyak. Ini menjadi sebuah strategi cost leadership di perusahaan. Produksinya pun massal, harga produksinya pun sangat murah sehingga kos produksinya bisa ditekan sangat-sangat murah. Ada sebuah fenomena yang bernama IKEA Effect. Apa itu? Perasaan bangga dan lebih menghargai barang karena ada effort buat ngerakit barangnya itu sendiri. Sebenarnya itu kayak semacam experience yang dirasakan ketika ngerakitnya sendiri dan kebanggaan gitu. Makanya ya, kan ini ngerakit sendiri kok malah lebih mahal. Justru itu experience-nya. IKEA Effect ini juga terjadi pas kita beli barang-barang mereka. Proses beli, kalian akan disuruh untuk bawa catatan, ya, terus tulis di kertas, kode barangnya, kalian mau apa, dan kalian sendiri yang harus cari sendiri barangnya ada di gudang yang mana, dengan kode berapa, dan ada di mana, display mana, dan kalian sendiri pula yang akan harus bawa ke kasir untuk bayar, gitu kan. Ini memang aneh sih kelihatannya, tapi ya justru inilah poin utama dari IKEA Effect itu sendiri, memberikan experience berbeda dibandingkan yang cuma instan doang. Nah dari sini kita bisa belajar bahwa customer malah senang melakukannya karena effort yang dikeluarkannya pun ketika membeli dan merakit gitu. Jadi kayak semacam menghargai proses perjuangannya itu. Secara psikologis ini memang menjadi akan lebih menghargai barang tersebut. Dan saya perhatikan juga bahwa IKEA ini sangat jenius sekali dalam melakukan sebuah display produk. Mungkin Anda bisa lihat bahwa ada storytellingnya. IKEA memainkan benefit apa yang mau disampaikan, tapi dengan cerita yang sangat menarik. Atau bahasa sekarang adalah copywriting. Untuk menyampaikan fungsi dan benefit dari produknya tersebut. Efeknya apa? Efeknya adalah konsumen jadi merasakan dan bisa membayangkan bagaimana benefit tersebut dia dapatkan. Dan tentu ini akan ngefek kepada konversi penjualan. Dan gak cuma sekedar storytelling, yang dilakukan oleh IKEA pun adalah dengan cara mengedukasi. Karena IKEA ini dari Swiss, banyak dari nama produk yang diambil dari bahasa ataupun kota yang ada di Swiss. Dan IKEA secara gak langsung mengedukasi mereka yang datang. Caranya simple, bikin penasaran,
nambah wawasan, dan naikin store visitnya. Jadi kayak seakan menjadi tempat rekreasi keluarga. Makanya kenapa di dalam IKEA itu pasti tempatnya gede banget, dan kita kayak ya keliling-keliling keluarga gitu, bisa bareng keluarga main di situ gitu kan. Jadi konsep displaynya dibentuk konsep diorama, jadi kita bisa merasakan, melihat, dan mulai membayangkan apa jadinya jika itu semua diterapkan di rumah kita sendiri kalau pada saat beli furniture-nya gitu. Ini menjadi sebuah konsep sangat luar biasa. Dari sisi safety campaign-nya menciptakan rasa aman ke dalam pikiran konsumennya. Jadi copywriting-nya pun yang ada di store, konsumen merasakan bahwa safety feeling. Kalau ketika beli produk IKEA, karena copywriting-nya diambil dari keresahan yang mungkin dirasakan ketika membeli produk tersebut. Jadi kalau misalnya kita rasakan, kita lihat namanya sebuah produk kan pas dibeli pasti karena ada sesuatu ya. Problem, fear, ataupun karena keinginan tertentu gitu ya. Sekali lagi IKEA ini menjawab keresahan itu. Kalau produknya aman dan benar-benar menjawab kekhawatiran ataupun keresahan tersebut. Dan yang menarik adalah semua desain ataupun denah tokonya pun dipikirkan dengan baik oleh IKEA. Jadi denah toko itu bisa mempengaruhi kepuasan konsumen yang bisa menarik impulse buying. Ada beberapa dari Anda mungkin belum tahu bahwa salah satu cara untuk bisa impulse buying atau membeli tanpa mikir panjang adalah dipengaruhi dengan display-display. Arsitektur abad 20 bernama Victor Gruen mencoba untuk menarik perhatian orang-orang yang lewat depan tokonya dengan mendisplay ruangan untuk menarik orang-orang yang lewat menjadi customer. Ini istilahnya adalah The Gruen Effect. Gruen Effect ini adalah sebuah konsep psikofisika yang secara halus mendasari pengalaman supermarket dan pusat perbelanjaan Anda yang akan mempengaruhi kita semua untuk belanja untuk menarik impulse buying. 20% keputusan membeli ataupun pembelian itu berdasarkan logika dan kebutuhan. Sisanya adalah 80% itu keputusan terjadi karena emosional. Ini yang juga kita perlu mainkan dalam jualan kita. Buat yang punya toko, penting banget mikirin nih namanya denah toko ataupun display toko. Supaya apa? Supaya bisa mempengaruhi orang yang awalnya cuma lewat doang, akhirnya dilihat kiri kanan, ujung-ujungnya adalah terkonversi menjadi pembeli. Ada berbagai macam model denah toko. Yang pertama ada grid layout. Jadi contohnya adalah minimarket. Jadi ini mengedepankan kecepatan dan kenyamanan. Ada yang kedua itu freeform layout, di mana di sini memungkinkan banget untuk customer mengeksplorasi tokonya, menjamah semua sisi toko. Yang ketiga adalah racetrack layout, di mana membuat sebuah jalur yang harus dilalui sama customer agar mereka melihat produk sesuai apa yang kita susun. Ini yang juga mungkin seringkali Anda lihat di beberapa toko di Indonesia. IKEA menggunakan fixed path ya, melalui semacam labirin. Jadi memperpanjang jalan customer dalam toko. Sehingga semakin panjang labirinnya, semakin banyak barang yang bisa IKEA tunjukkan ke customer. Pokoknya nih ya, kalau Anda belum pernah ke IKEA, sekali masuk ke dalam store-nya itu, kalian akan dipaksa secara tidak langsung untuk muterin semua sisi toko. Dan ada panah penunjuk yang bikin efek gak sadar. Pokoknya ngikutin aja arah tersebut, nanti tahu mana keluar gitu ya. Panjang, dia itu panjang prosesnya. Dan jalan masuknya IKEA dengan jalan keluarnya tuh berbeda. Karena itu akhirnya kita nih disuguhin dengan berbagai macam produk mereka IKEA, sehingga kita terimpuls untuk ngambil produk-produk yang awalnya sebenarnya nggak mau beli, tapi ujungnya jadi kebeli gitu gara-gara itu. Jadinya banyak yang terkena impuls buying, yang tadinya nggak mau beli tiba-tiba malah beli, yang awalnya cuma budget sejuta, sekarang jadi banyak berjuta-juta. Itu kejadian sama saya sebenarnya. Awal sejarahnya kenapa bisa ada? Karena di Swedia, IKEA itu lokasinya di dalam tempat terpencil yang minim restoran. Tapi seiringnya berjalan, banyak juga yang itu bukan mau beli furniture, tapi karena mau beli makanan di restorannya. Di IKEA, Anda akan temukan juga tempat untuk makan. Awalnya dari sini. Tapi tetap untuk mencapai restoran, kalian tetap dipaksa untuk ngelewatin labirin tadi. Kalian dipapar dulu ya sama semua barang di display IKEA, sehingga terjadi yang namanya impulse buying. Dan ditambah sekarang juga ada yang namanya playground untuk anak. Bagi Anda ataupun kita yang belum ke IKEA gitu ya, nggak cuma sekedar belanja aja, tapi juga jadi wahana untuk juga jalan-jalan bersama keluarganya, bersama anak-anaknya. Jadi hal ini membuat kemungkinan untuk orang tua akan beli furniture sebelum pulang. Tadi posisinya adalah niatnya adalah main dulu, baru pas baliknya adalah beli furniture-nya, dibalik posisinya. Pokoknya ketika Anda masuk itu menggambarkan Swedia banget, warna gedung sampai makanan yang dijual pun semua itu warna biru dan kuning sesuai dengan warna bendera Swedia. Jadi tema konsistensi yang kuat banget ini membuat akhirnya IKEA Food ini setiap tahunnya salesnya di angka 2,5 miliar dolar. Ini menyumbang 6% dari total sales IKEA setiap tahun dan selalu bertumbuh 8% setiap tahun dari 2016. Ini yang disebut dengan produk tambahan ya. Jadi kalau misalkan kita sekarang jualan tanpa memberikan produk-produk lainnya, bisa jadi ada potensi profit yang hilang. Apa sebenarnya yang bisa kita pelajari di IKEA ini? Sekali lagi, ciptakanlah strategi yang bisa memicu orang lain itu membeli lebih banyak lagi.
Kalau IKEA kan tadi ya dengan adanya labirin-labirin tadi, dengan green effect tadi gitu ya. Dan bahkan saya masih ingat ketika ke IKEA tuh nggak keluar-keluar gitu kan. Tapi ya tadi efeknya karena kekuatan impulse buying-nya itu dari display yang disajikan membuat kita akhirnya belanjanya juga lebih banyak. Nah, buat teman-teman semua yang sekarang berbisnis UMKM, coba pikirkan apa pelajaran penting yang bisa diambil dari bedah bisnis IKEA ini. Karena sekali lagi ini adalah cara mereka untuk meningkatkan revenue-nya. Gimana cara mereka meningkatkan bucket size-nya. Gimana cara mereka meningkatkan AOV-nya, AOV itu adalah average order value-nya. Nah, bagaimana cara Anda meningkatkan itu semua? Silakan Anda pikirkan. Kalau Anda punya pertanyaan, silakan komen di kolom komen. Nanti mungkin kita bahas lagi. Jangan lupa subscribe ya, murah, gratis malah. Ya, silakan. Jangan lupa ditonton lagi video yang lain ya.